Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Miftah, NIM 200200740093. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelas PC angkatan 2020. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Effendi selaku dosen literasi digital yang telah mengizinkan saya untuk melakukan presentasi. Baik, jadi saya ingin sedikit memaparkan tentang peran bahasa di kancah internasional, terutama peran bahasa Indonesia di era MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Mengapa sih kita harus mempelajari bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi kita, bahasa nasional kita. Jadi, apabila kita keluar dari daerah kita, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi kita agar lebih dimengerti. Baik, kita mulai pembahasan mengenai peran bahasa Indonesia di era masyarakat ekonomi ASEAN. Pembahasan yang pertama adalah tinjauan sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa perdagangan. Yang kedua, peran bahasa Indonesia. Yang ketiga, peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perdagangan di era MEA. Yang keempat, peran bahasa Indonesia di dunia maya. Baik, kita akan membahas satu persatu pembahasan kita pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah tinjauan sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa perdagangan. Jika ditinjau dari latar belakang sejarah, kita tahu bahwa asal mula bahasa Indonesia adalah dimulai dari bahasa Melayu. Kerajaan Malaka adalah awal mula lahirnya bahasa Melayu. Di masa itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri itu masuk ke Indonesia mulai abad ke-13. Jadi dapat saya simpulkan bahwa asal mula bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, adalah berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi tutur bahasa resmi perdagangan di masa itu. Selain sebagai bahasa perdagangan, masa itu bahasa Melayu juga menjadi bahasa persatuan sebelum bahasa Indonesia datang dan menjadi bahasa resmi di Nusantara. Jadi sudah jelas bahwa sebelum datangnya bahasa Indonesia, pada zaman dahulu Nusantara ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan bahasa komunikasi setiap harinya. Setelah beberapa abad, lahirlah bahasa Indonesia dan menjadi bahasa resmi negara kita dan menjadi bahasa resmi perdagangan di era MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia saat ini. Bahasa Indonesia menjadi peran vital dalam segala aspek kehidupan. Berbagai perubahan bahasa masyarakat pendukungnya menuju kehidupan modern merupakan dinamika yang dapat memacu perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan memaksimalkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perdagangan di era MEA. Selain menjadi bahasa perdagangan, bahasa Indonesia juga sudah mulai diajarkan di berbagai negara ini. Ini membuktikan bahwa peran bahasa Indonesia bukan hanya di dalam negeri saja, tapi sudah merangkak di ranah internasional sebagai bahan pengajaran dan mengenal lebih dekat dengan bahasa Indonesia. Ini bisa menjadi pengembalian eksistensi bahasa Indonesia di Asia, bahkan di dunia. Jadi sudah jelas bahwa negara-negara lain sudah mulai mempelajari tentang bahasa Indonesia dengan memasukkan pembelajaran bahasa Indonesia
di sekolah-sekolah mereka. Ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu memiliki keunikan tersendiri sampai-sampai negara lain pun ikut merasakan keunikan itu dalam bahasa Indonesia ini. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perdagangan di era MEA. Bahasa Indonesia harus menunjukkan keunggulan dan eksistensinya sebagai bahasa perdagangan karena bahasa Indonesia memiliki latar belakang yang kuat untuk dijadikan bahasa perdagangan di era MEA. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat vital sebagai bahasa perdagangan. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai macam aspek perdagangan di ASEAN, bahkan di seluruh dunia. Bagaimana caranya agar bahasa kita bisa dikenal di seluruh dunia? Jawabannya ada di diri kita sendiri. Kita harus mampu memperkenalkan bahasa Indonesia di seluruh dunia dengan berbagai cara dan inovasi yang ada. Jadi kita itu harus melakukan inovasi untuk memajukan bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia sendiri juga lebih dikenal di kancah internasional, terutama sebagai bahasa perdagangan. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia di dunia maya. Dunia maya atau internet memberikan peran yang besar dalam perkembangan bahasa Indonesia melalui sosial media, misal Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Masyarakat akan lebih mudah dalam hal mengakses. Hal ini bukan saja menargetkan pangsa pasar Indonesia, bahkan dunia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, diharapkan menjadi modal di era MEA. Jadi sudah jelas bahwa dunia maya atau internet itu sangat berpengaruh bagi perkembangan bahasa Indonesia. Karena dunia maya itu mengakses beberapa situs-situs dan itu sangat memberikan dampak positif bagi perkembangan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu bisa disebarkan melalui dunia maya. Bahkan penyebaran bahasa Indonesia sekarang ini mungkin lebih intensif di dunia maya itu sendiri. Jadi perkembangan bahasa Indonesia di dunia maya itu sangat besar sekali perkembangannya. Selanjutnya, kesimpulan, peran bahasa Indonesia di era MEA telah tergambar bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang besar untuk dijadikan bahasa perdagangan di era MEA. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dan kita sebagai warga negara adalah menjaga kewibawaan bahasa Indonesia melalui penjualan dan penawaran produk atau jasa, serta sebagai bahasa pengantar perdagangan. Dalam melakukan transaksi dan promosi dalam menggunakan bahasa Indonesia. Melalui hal tersebut, bahasa Indonesia dapat dijadikan bahasa perdagangan di era MEA. Bisa saya simpulkan bahwa bahasa Indonesia itu bisa digunakan melalui aplikasi-aplikasi perdagangan, misal seperti Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Itu bisa menjadi alat untuk menyebarkan bahasa Indonesia di kancah internasional. Jadi aplikasi sesimpel itu bisa digunakan untuk menyebarkan atau memperluaskan inovasi-inovasi atau produk-produk yang ada di Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat bantu penjualannya. Mungkin seperti itu menurut saya. Baik, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya, presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.